Selamat petang saudara, saya Ida Rosida dan Edi Pribadi Lukito menjumpai Anda untuk menyampaikan berita dari berbagai daerah di Indonesia. Dari gedung DPR MPR dilaporkan bahwa Presiden B.J. Habibie menyatakan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dengan Timor Timur. Sementara itu dalam jumpa wartawan utusan khusus Sekjen PBB menjelaskan bahwa pihak Komisi Pemilihan berjanji akan menampung sekaligus melakukan penyelidikan atas adanya ketidakpuasan beberapa pihak tentang pelaksanaan jajak pendapat. Hari ini Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) mengeluarkan pernyataan bahwa GINSI akan menghentikan impor dari Australia dan Selandia Baru sehubungan dengan usulan intervensi tentara di Timor Timur. Sementara itu dari Yogyakarta dilaporkan bahwa saat ini di Kabupaten Gunung Kidul terdapat sekitar 5.000 anak penyandang cacat. Saudara, itulah beberapa berita yang dapat Anda simak melalui berita 16 petang ini. Selain itu masih ada beberapa berita lainnya yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang juga dapat Anda simak. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, keputusan dari pertemuan antara Presiden B.J. Habibie dengan pimpinan DPR MPR RI hari ini diantaranya langkah yang diambil pemerintah terhadap Timor Timur harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden dalam sidang umum MPR yang akan datang. Dalam pertemuan yang berlangsung 2 jam 45 menit ini, dua keputusan yang diambil selain mempertanggungjawabkan masalah Timor Timur juga mengimbau kepada masyarakat Timor Timur untuk menghindarkan bentrokan dan kerusuhan serta mewujudkan suasana tenang, aman dan damai. Kepada puluhan wartawan baik dari dalam dan luar negeri, Ketua DPR MPR Harmoko menegaskan pertanggungjawaban itu harus dilakukan karena masalah Timor Timur ketika berintegrasi dengan Indonesia ditetapkan oleh Sidang Umum MPR. Sementara itu menjawab pertanyaan wartawan, Presiden B.J. Habibie mengatakan bertanggung jawab apapun yang terjadi dengan Timor Timur. Dikatakan hari ini pihaknya juga telah mengadakan pembicaraan dengan Sekjen PBB Kofi Annan mengenai hasil jajak pendapat di Timor Timur. Kepala negara juga menegaskan bahwa yang dicapai saat ini adalah proses jajak pendapat yang damai dan transparan. Pada kesempatan tersebut, Presiden hanya memberi waktu sekitar 5 menit kepada wartawan asing karena akan memimpin sidang kabinet terbatas yang membahas mengenai wilayah Timor Timur. Komisi Pemilihan Jajak Pendapat di Timor Timur berjanji akan menyelidiki laporan adanya kecurangan yang dilakukan UNAMED, kendati pihaknya telah menilai bahwa jajak pendapat telah dilaksanakan secara jujur dan adil. Dalam jumpa wartawannya di Wisma Negara Jakarta hari ini, utusan khusus Sekjen PBB Jamshid Marker juga menjelaskan dari 885 wilayah pemilihan di Indonesia termasuk Australia, Amerika Serikat dan Portugal, pelaksanaan jajak pendapat telah sesuai dengan tata tertib maupun peraturan yang berlaku. Menanggapi adanya ketidakpuasan beberapa pihak tentang pelaksanaan jajak pendapat, pihak Komisi Pemilihan berjanji akan menampung sekaligus melakukan penyelidikan kendati pihaknya belum menyebutkan secara pasti kapan hasil penyelidikan itu akan diumumkan. Selama perhitungan suara, pihak komisi sebetulnya telah memberikan kesempatan selama 1,5 hari kepada pihak pro otonomi di bawah naungan UNIF untuk menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti adanya kecurangan yang ada. Dalam jumpa wartawan yang dihadiri wartawan dalam dan luar negeri, Komisi Pemilihan Jajak Pendapat di Timor Timur juga mengakui tidak ada pemilihan yang sempurna dalam setiap pemilihan. Namun pasti ada beberapa kekeliruan kecil administrasi. Polda Nusa Tenggara Timur mengantisipasi berbagai kemungkinan pasca jajak pendapat termasuk bila terjadi peningkatan secara kuantitatif arus pengungsi dari Timor Timur ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Usai melakukan pemantauan di tempat pemungutan suara yang berada di perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur belum lama ini, Kapolda Nusa Tenggara Timur Kolonel Yusuf Sudrajat menyatakan pelaksanaan jajak pendapat di TPS-TPS perbatasan berlangsung cukup aman dan lancar. Para pengungsi yang telah memberikan hak suaranya pun telah kembali ke tempat penampungan. Menyinggung tentang prediksi terjadinya peningkatan kuantitatif pengungsian dari Timor Timur ke Nusa Tenggara Timur dan pengamanannya, Kapolda menegaskan jajarannya siap melakukan berbagai langkah termasuk mengamankan aset negara. Sudah menyiapkan kekuatan personil dari Polda NTT untuk antisipasi itu dengan mendorong kepada tempat-tempat yang kami anggap rawan, objek-objek vital, ya. Itu kami harus kita amankan dan dari sekarang pun sudah kami amankan objek-objek vital supaya jangan sampai ini membawa pengaruh kepada
kondisi yang sudah kita anggap baik sekarang ini. Sementara itu, penegasan Asisten Operasi Kapolri Mayor Jenderal Bimantoro ini disampaikan usai melakukan pengecekan secara langsung terhadap upaya Polda NTT dan Timor Timur dalam mengantisipasi perkembangan hasil jajak pendapat di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Majen Bimantoro, koordinasi antara Polda NTT dan Timor Timur sebelum sampai pasca jajak pendapat sudah cukup baik. Menyinggung tentang upaya penambahan personel Polri di Timor Timur dan NTT, pasca jajak pendapat menurut Asisten Operasi Kapolri akan dipertimbangkan sesuai perkembangan situasi. Kita lihat kebutuhannya, ya nanti kita amati dari ekskalasi situasi yang ada di sini. Kita perhitungkan apakah perlu ditambah atau cukup menggeser dari polres-polres lain, ya atau nanti saling silang antara tim-tim dengan sini dan sebagainya. Ratusan kontraktor dan supplier rekanan Pertamina UP3 Pelaju melakukan aksi unjuk rasa karena menuntut pembayaran yang belum terselesaikan oleh anak perusahaan Pertamina, yakni PT El Nusa Petrotechnic. Unjuk rasa yang dilakukan para kontraktor dan rekanan Pertamina UP3 di kantor tim manajemen Pertamina Pelaju karena mereka kesal dengan ulah PT El Nusa Petrotechnic yang tidak membayar tagihan pekerjaan yang sudah diselesaikan para kontraktor. Menurut salah seorang kontraktor, Andi Dahlan, unjuk rasa ini merupakan luapan kekesalan para kontraktor atas ulah PT El Nusa yang telah merugikan dan mematikan kreasi akibat 2 miliar rupiah tagihan para kontraktor belum dibayar. Rasa ini timbul karena adanya suatu kekesalan karena ternyata pembayaran yang dilakukan oleh PT El Nusa kepada rekanan, kepada kontraktor dan supplier yang ada di Pertamina UP3 ini secara cicil-cicilan. Pejabat sementara GM Pertamina S. Gondo ketika menerima perwakilan kontraktor akhirnya mengabulkan 4 tuntutan, yakni semua tagihan akan dilunasi secara bertahap dengan nilai tagihan mencapai 4 miliar rupiah lebih. Sementara itu, bertempat di halaman kantor wali kota, ratusan tukang beca melakukan aksi demo menolak penertiban operasi beca untuk masuk ke sejumlah jalan protokol di Palembang. Dalam aksinya, pengemudi beca menuntut dibatalkannya operasi penertiban dan minta seluruh jalan protokol dinyatakan bebas menarik beca. Demi kepentingan masyarakat, khususnya para nasabah PT BMA yang mencapai jutaan orang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersedia menangguhkan status DPO terhadap M. Yusuf, bos PT BMA tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agus Salim Amin kepada pers mengemukakan, demi kepentingan publik, pihaknya akan menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung terhadap M. Yusuf, terpidana 2 tahun 6 bulan atas kasus penipuan dan pemalsuan identitas diri yang telah divonis beberapa tahun lalu. Namun Agus Salim Amin menegaskan penangguhan DPO terhadap M. Yusuf hanya akan dilakukan dengan ketentuan bahwa M. Yusuf bersedia membuat surat pernyataan di depan Kejari Medan dan Asintel Kejatisu bahwa ianya bersedia menyelesaikan kewajibannya terhadap nasabah BMA. Keputusan bersedia menangguhkan eksekusi Yusuf itu untuk kepentingan masyarakat members, supaya dia bisa melunasi kewajibannya kepada members, gitu, kepada nasabahnya ya, sesuai justru dengan permintaan itu. Jadi kalau dia membuat pernyataan itu depan Kejari, saya untuk sementara akan menangguhkan eksekusi itu. Seperti diberitakan sebelumnya, para nasabah menjadi resah karena M. Yusuf mengirimkan fax yang menyatakan dia tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah karena menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang. Dengan adanya terobosan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini, tentunya jika M. Yusuf mempunyai itikat baik, tidak akan beralasan lagi untuk menunda-nunda pembayaran uang nasabahnya. Perhatian utama pelayanan kesehatan sudah saatnya diubah. Selain kepada pasien, juga memberi perhatian lebih besar terhadap 85% warga yang sehat agar tetap sehat
guna melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan paradigma sehat yang bersifat holistik, menyeluruh, proaktif, dan antisipatif, maka pola perlindungan kesehatan pegawai tidak lagi hanya bersifat kuratif atau mengobati yang sakit, tetapi jauh lebih kompleks dan menyeluruh dalam menjaga dan melindungi agar pegawai tidak menjadi sakit. Karena itu bila saat ini perhatian utama hanya ditujukan pada sekitar 15% warga yang sakit, maka sudah saatnya diubah untuk memberi perhatian lebih besar pada sekitar 85% warga yang sehat agar tetap sehat. Hal ini diungkapkan Profesor Dr. Aman Nasution MPH dalam ceramahnya tentang paradigma sehat melandasi perlindungan kesehatan pegawai dan keluarganya pada acara peresmian alih kelola pelayanan kesehatan dari Divisi 1, 3, 4, 6, dan 7 kepada Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom. Direktur Utama Telkom A.A. Nasution pada saat peresmian alih kelola ini mengatakan bahwa perilaku hidup sehari-hari sangat mempengaruhi tingkat kesehatan. Karena itu menciptakan budaya hidup sehat akan menjadi modal dasar meningkatkan produktivitas Telkom menyongsong milenium ketiga. Yayasan kesehatan pun kita bentuk agar perusahaan tidak lagi mengurusi hal-hal seperti ini karena sudah ditangani langsung oleh yayasan kesehatan kita, sehingga perusahaan betul-betul melayani ataupun mengurusi core bisnisnya. Sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik di bidang telekomunikasi kepada pelanggan. Lebih lanjut, Dirut Telkom mengharapkan agar pengelola yayasan kesehatan lebih profesional dalam melaksanakan program-program layanannya, agar pegawai beserta keluarga dapat merasakan nilai tambah dari alih kelola ini. Saudara, untuk lebih meningkatkan peran serta para suami dalam gerakan KB Mantap, BKKBN Palembang, Sumatera Selatan melaksanakan Bakti KB Lanang melalui operasi vasektomi di Kota Administratif Prabu Mulih Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan KB Mantap di Sumatera Selatan menunjukkan adanya peningkatan. Menurut Kepala Kantor Wilayah BKKBN Sumatera Selatan, Rusdi Satria Ridwan, kesadaran warga ini terlihat dari data statistik yang secara kuantitatif menunjukkan bahwa dari tahun 1970, jumlah pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB 1.348.908. Sementara tahun 1974 berjumlah 1.018.965 pasangan. Menjadi peserta KB aktif berarti ada kenaikan sekitar 75,54%. Memberikan pelayanan khusus kepada bapak-bapak yang berminat untuk mengikuti KB Lanang. Malah kepada bapak itu bukan hanya KB saja kita beri pelayanan, untuk pelayanan kesehatan lain yang berkaitan dengan penyakit bapak tersebut. Sementara itu, pensiunan sipil kavaleri Slamet yang juga peserta KB vaksektomi sejak tahun 1991 mengatakan, hingga saat ini ia tidak merasakan keluhan apapun. Tidak ada keluhan apa-apa. Saya sendiri ya sampai sekarang sehat walafiat dan terima kasih sama semuanya supaya yang mengikuti KB Lanang inilah. Tubektomi itu rasanya tuh aman ya. Kayak nggak ada suatu kekhawatiran kita bakal takut hamil gitu ya. Pokoknya lebih tenang lah, aman segalanya. Kepala RSUD Prabu Mulih Muara Enim, Palembang, Dr. Tabrani Adnan mengatakan sekitar 230 peserta KB Mantap yang sudah melakukan vasektomi dan tubektomi tidak perlu merasa khawatir untuk mempunyai anak kembali setelah program mereka laksanakan karena bisa dikembalikan ke kondisi semula. Bakti KB Lanang yang dilaksanakan BKKBN Sumatera Selatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, GINSI, mengancam akan menghentikan impor dari Australia dan Selandia Baru sehubungan dengan usulan intervensi tentara di Timur Timur dari kedua negara tersebut. Dalam jumpa wartawannya di Jakarta hari ini, Ketua Umum GINSI Amiruddin Saud mengatakan sesuai dengan perjanjian tripartit di New York awal bulan Mei lalu bahwa keamanan hingga pasca jajak pendapat sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah Indonesia.
Jadi kalaupun ada usulan dari pemerintah Australia dan Selandia Baru tentang adanya intervensi tentara asing, hal itu merupakan tindakan yang berlebihan, bahkan cenderung dapat memperuncing situasi politik dan kekacauan di wilayah Timor Timur. Untuk itu keputusan Ginsi untuk menghentikan impor dari negara-negara tersebut merupakan tindakan yang tepat, karena jika intervensi tentara tersebut jadi dilaksanakan, maka kewibawaan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dirongrong. Lebih lanjut, Amiruddin Saud menjelaskan, selama MPR belum memutuskan untuk mencabut TAP MPR mengenai bersatunya Timor Timur ke wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka Timor Timur masih menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan tidak ada satu negara pun yang berhak atas seluruh keputusan yang menyangkut wilayah maupun masyarakat Timor Timur. Dari data tahun 1999, tepatnya hingga bulan April 1999, nilai impor dari Australia dan Selandia Baru masing-masing senilai sekitar 450 juta dolar Amerika Serikat dan 40 juta dolar Amerika Serikat. Saudara, situasi politik Indonesia saat ini menurut Sekretaris Umum ICMI Pusat dinilai penuh dengan ketidakpastian. Ungkapan ini dikemukakan oleh Sekretaris Umum ICMI di sela-sela kegiatan silaturahmi warga ICMI Sumatera Barat. Berikut laporan selengkapnya oleh tim liputan Stasiun Televisi Padang. Hal ini diungkapkan Adi Sasono, Menteri Koperasi dan Pembina Pengusaha Kecil, dalam kapasitasnya sebagai salah seorang pengurus pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Pusat. Sorotan yang cukup menggelitik ini disampaikan Adi Sasono usai acara silaturahmi kerja wilayah ICMI Sumatera Barat yang digelar di Kota Padang. Temu silaturahmi yang diikuti anggota ICMI Sumatera Barat berasal dari beragam latar belakang profesi dan keilmuan. Dalam silaturahmi ICMI Sumbar ini pula diketengahkan topik mewujudkan masyarakat madani yang bercirikan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Temu anggota ICMI daerah yang dihadiri beberapa aktivis ICMI Pusat diwarnai bahasan dan kajian bangsa ke depan yang memberi prioritas pada pemberdayaan masyarakat secara lebih serius melalui konsep ekonomi kerakyatan. Sementara itu menyinggung suksesi kepemimpinan nasional. Pada silaturahmi ini, Adi Sasono menegaskan sikapnya. ICMI bukan berorientasi politik, tetapi ICMI tetap peduli politik. Namun ICMI tidak akan memunculkan tokoh dan nama untuk calon presiden mendatang. Tokoh ICMI adalah konstitusi. Siapapun yang memenuhi syarat konstitusi akan kita dukung. ICMI tidak akan memilih siapapun orangnya. Yang kita pilih adalah nomor satu pemilih yang jurdil. Setelah pemilu yang jurdil, maka kita harus mendorong penyelenggaraan sidang MPR yang bebas dari intimidasi dan teror politik. Melalui kegiatan silaturahmi ICMI Sumbar ini, sasaran untuk mencapai dan membentuk masyarakat madani yang berpendekatan sosial budaya diharapkan dapat terwujud. Berbagai sorotan dan kritikan yang ditujukan kepada jajaran kejaksaan hendaknya dapat dijadikan sebagai cambuk untuk meningkatkan kinerja kejaksaan yang saat ini maupun mendatang menjadi tumpuan masyarakat luas. Keberadaan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dan keadilan sangat didambakan masyarakat luas atas peran aktif dan fungsinya dalam upaya tegaknya supremasi hukum. Untuk itu dibutuhkan suatu platform dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dengan adanya hukum. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Martin Pongrekon ketika membuka sarasen kejaksaan di Jakarta hari ini mengatakan, kejaksaan dan jaksa sebagai institusi dan profesi penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi hukum dan jangkauan makna supremasi hukum. Sementara dalam pemaparannya tentang platform upaya optimalisasi pengabdian institusi kejaksaan, mengatakan, mutlak diperlukan adanya suatu platform sebagai dasar dan haluan strategis perwujudan optimalisasi pengabdiannya. Dengan demikian, langkah-langkah yang kontraproduktif akan dapat dihindari, namun diharapkan akan dapat lebih digalang dan dikonsolidasikan semua potensi dalam sinergi yang efektif. Ketua Umum DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi, Siti Harta Timurdaya, bertekad untuk memperjuangkan nasib seluruh umat Buddha Indonesia jika kelak ia duduk di MPR RI.
Menjawab pertanyaan wartawan ketika menghadiri perayaan Ulumbama di Vihara Vajra Bumi Nusantara Tangerang kemarin, Ketua Umum Walubi Siti Hartar Timurdaya menyatakan yang juga akan diperjuangkan di MPR nanti diantaranya adanya Dirjen Agama Buddha di Departemen Agama serta diperkenankannya umat Buddha melakukan puja bakti di Candi Borobudur. Tentu untuk kepentingan umat Buddha dalam hal Dirjen Departemen Agama. Sekarang kami masih digabung dari dengan Dirjen Hindu. Borobudur sebagai candi mati atau dead monument, saya kira itu perlu diberikan nilai spiritual, beri kesempatan kepada umat Buddha Indonesia untuk boleh berpuja bakti, dan kalau bisa menjadi objek wisata ziarah sedunia. Di tempat yang sama, Biku Vijano Mahatera sebagai tokoh Biku Indonesia mengharapkan agar umat Buddha Indonesia tetap memegang rasa persatuan dan kesatuan. Semua umat Buddha berhak untuk menjadi apa-apa. Karena sebagai masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan yang diberikan, siapa saja diberikan. Belum lama ini Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan Ketua Umum Walubi Siti Hartar Timurdaya sebagai utusan golongan agama Buddha di MPR. Menurut Koordinator Dewan Sangha Walubi Duta Vira maupun Ketua Majelis Tantrayana Kasugatan Indonesia Oka Adi Putra, terpilihnya Ketua Walubi duduk di MPR sepantasnya patut disyukuri. Saudara, anak penyandang cacat di Kabupaten Gunung Kidul saat ini mencapai 5.000 orang, sementara di Kecamatan Semin terdapat 450 penyandang tunagrahita. Tingginya penderita tunagrahita di Kecamatan Semin Gunung Kidul telah menarik perhatian para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Ketua PK3SDIY GRK Hemas ketika meresmikan SLB Dharma Putra di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, mengatakan para dermawan hendaknya peduli dengan para penyandang tunagrahita tersebut. Dengan adanya krisis moneter menyebabkan para penderita tunagrahita sebagian besar terlantar karena minimnya bantuan. Gedung yang diresmikan tersebut merupakan bantuan LSM dari Belanda dan ISM Bugasari, terdiri dari ruang kelas dan asrama. Franky Welirang ketika menyerahkan bantuan mengatakan kepedulian sosial kepada para penyandang cacat hendaknya tidak mengendur walaupun terjadi kesulitan ekonomi. Bagi anak-anak ini sebetulnya lebih tepat adalah sarana. Jadi itu dasarnya. Nah, mungkin Anda bisa melihat bahwa anak-anak ini memang betul-betul cacat mental, dan yang sangat mengetuk itu sebetulnya warga sendiri itu lebih beramal ya ketimbang masyarakat mungkin lainnya. Salah satu masalah yang kini belum dapat dipecahkan karena sebagian besar para guru SLB ini belum diangkat menjadi pegawai negeri. Untuk itu, mereka masih bekerja secara sukarela. Sementara itu, terhitung mulai tahun ajaran 2000-2001, Institut Sains dan Teknologi Nasional tidak akan melaksanakan ospek lagi dalam bentuk apapun. Penegasan mengenai manfaat ospek bagi mahasiswa baru disampaikan Rektor Universitas Borobudur Profesor Dr. Basir Bartos seusai memberikan kuliah umum mahasiswa baru di kampus tempat. Menurut Profesor Dr. Basir Bartos akan lebih bermanfaat jika mahasiswa baru diperkenalkan pada pola pikir akademis yang berciri penalaran logis dan kreatif. Saya sangat setuju sekali andai kata ospek ini dihapuskan. Jadi pemerintah hal ini saya rasa harus tegas-tegas lah, jangan setengah-setengah. Sesudah mereka diterima, ya, seperti tadi kan kita adakan kuliah umum, kemudian pengarahan tentang sistem pendidikan mereka yang akan mereka peroleh selama di kampus ini nantinya. Nah, nanti habis, tidak ada lagi. Nah, pergaulan dengan mahasiswa kita mereka bergaul biasa saja. Selagi ada peluang-peluang diadakan ospek ini, saya rasa akan tetap terjadi hal-hal seperti yang tidak kita ingin dari itu. Sementara itu dalam kuliah umum yang bertema kesiapan Universitas dan Akademi Borobudur memasuki milenium ketiga, Profesor Dr. Basir Bartos mengatakan untuk membangun sumber daya manusia akademis dengan kualifikasi kompetensi yang tinggi,
setiap mahasiswa Universitas Borobudur dididik melalui interaksi edukatif dengan dosen dan sesama mahasiswa. Untuk tahun ajaran 1999-2000, Universitas Borobudur menerima 2.700 mahasiswa baru untuk 7 fakultas dengan 6 jurusan. Sementara itu, terhitung mulai tahun ajaran 2000-2001, Institut Sains dan Teknologi Nasional tidak akan melaksanakan ospek lagi dalam bentuk apapun. Pelarangan ospek ini dikemukakan Rektor ISTN Ahmad Fuad Afdal pada sidang terbuka Senat untuk menyambut mahasiswa baru hari ini di Jakarta. Pelarangan ospek di lingkungan ISTN ini antara lain dipicu timbulnya korban tewas dalam ospek yang dilaksanakan tahun ini. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh ISTN, ternyata dari 400 responden mahasiswa baru tahun ini, sekitar 70% mengalami trauma dan shock setelah mengikuti ospek. Selain itu, 80% orang tua mahasiswa tidak setuju diadakannya ospek di lingkungan kampus. Jumlah mahasiswa yang mendaftar tahun ini ke Institut Sains dan Teknologi Nasional tercatat 1.045 orang, padahal tahun sebelumnya hanya sebanyak 745 mahasiswa. Sementara itu, peresmian pembukaan perkuliahan tahun akademik 1999-2000 Universitas Mercu Buana ditandai dengan pemasangan jaket alma mater oleh Ketua Yayasan Menara Bakti Probo Sutejo kepada perwakilan mahasiswa baru di Jakarta pagi tadi. Selain itu, didampingi Rektor Universitas Mercu Buana, Insinyur Suharyadi MS, Ketua Yayasan Probo Sutejo juga menyerahkan beasiswa kepada beberapa mahasiswa baru yang lulus seleksi terbaik. Dalam ceramah umumnya, Probo Sutejo mengatakan menghadapi krisis ekonomi sekarang ini, diminta mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan, namun memiliki kualitas lebih baik untuk segera melaporkan diri kepada pihak universitas untuk mendapatkan keringanan. Sebelumnya, Rektor Suharyadi melaporkan kepada Ketua Yayasan Probo Sutejo tentang perkembangan universitas dan jumlah mahasiswa baru tahun akademik 1999-2000 sebanyak 1.179 orang, meliputi Fakultas Teknik Sipil, Teknologi Industri, Pertanian, Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-37, Merpati Nusantara meluncurkan produk baru bagi para pengguna jasa penerbangan. Produk baru Mira yang diarahkan pada kemudahan layanan dalam kepastian tempat duduk melalui Merpati Internet Reservation ini dapat diakses melalui jaringan publik di seluruh dunia. Menurut Dirut Merpati Nusantara, Wahyu Hidayat, guna menunjang program layanan baru ini, kini Merpati tengah membenahi diri guna dapat merebut pasar meskipun kondisi ekonomi belum mengembirakan. Pembenahan ini antara lain pada bidang sumber daya manusia, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan on time atau tepat waktu, baik di darat maupun di udara tanpa meninggalkan unsur keamanan. Hal yang paling penting adalah bagaimana setiap pegawai di jajaran niaga biasa merubah diri menjadi wirausaha yang mampu menguasai pasar dan mengubah citra penerbangan Merpati di tengah masyarakat. Para prajurit selalu dituntut untuk memiliki ketelitian, keberanian, dan konsekuensi dalam setiap penugasan, serta selalu mencerminkan jiwa sabta marga dan semangat prajurit. Hal itu dikemukakan Komandan Kopassus Mayor Jenderal TNI Syahril MS ketika menutup pendidikan dasar dan pemberian penghargaan brevet pandu udara kepada 8 jenderal, termasuk diantaranya Gubernur Akademi Militer Mayor Jenderal TNI Syamsul Ma'arif, Mayor Jenderal TNI William Da Costa, dan Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal Purwadi, serta 5 jenderal lainnya di Pusdik Kopassus Batu Jajar, Jawa Barat. Komandan Kopassus Maijen TNI Syahril juga menegaskan profesionalisme dan wawasan keperwiraan terutama kualifikasi harus tetap terpelihara sampai memasuki usia pensiun. Pada kesempatan tersebut juga diresmikan fasilitas ibadah antara lain bangunan masjid dan gereja yang pembangunannya dilaksanakan secara swadaya oleh anggota grup 3 Kopassus Batu Jajar. Saudara, sekian siaran berita TVRI sore hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.